Salam Horas, Bapak Ibu selamat pagi. Kita berjumpa kembali dan salam sehat selalu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini Jumat tanggal 22 Oktober tahun 2021. Dan kiranya hari ini menjadi hari yang sangat indah dan berbahagia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, seperti biasa mari kita menyanyi, memuliakan nama Tuhan dengan bernyanyi ini. Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman-Nya yang menjadi renungan bagi kita hari ini, pagi ini. Diambil dari Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
adalah satu dasar daripada keinginan manusia yang mendasar dalam setiap hidup kita adalah bagaimana kita selalu berbahagia dalam hidup kita. Berbahagia, menikmati sukacita, bukan hanya dinikmati oleh diri sendiri, tapi juga dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Tertawa bersama, bergembira bersama, berbahagia dalam melakukan setiap aktivitas, berbahagia dalam melakukan pekerjaan, bertemu dengan sanak keluarga, mengajarkan anak-anak, belajar dengan sukacita dan senantiasa, dan juga menikmati kehidupan dalam masa sampai dengan masa-masa tua adalah kebutuhan dasar kita yang sesungguhnya adalah bagaimana kita senantiasa berbahagia. Tetapi kebahagiaan bagaimanakah sebenarnya yang dikatakan dalam firman Tuhan? Kita pasti mengingat dalam khotbah yang saya sampaikan pada hari Minggu yang kemarin, yang berbahagia seperti yang dikatakan Yesus Kristus dalam Lukas 11 ayat 27 sampai ayat 28 adalah mendengarkan firman Tuhan serta yang memeliharanya. Ya, itulah kebahagiaan. Artinya mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya, itulah yang menjadi pegangan, itulah yang menjadi tolak ukur, itulah yang menjadi jalan, dan juga itulah yang menjadi penuntun dalam kehidupannya agar kebahagiaan yang kekal, yang abadi, bukan kebahagiaan yang semu yang hanya ditawarkan oleh dunia, itu harta, jabatan, popularitas dan hal sebagainya. Tetapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah bagaimana benar-benar hidup bergumul dalam firman Tuhan, bergumul di dalam firman Tuhan, memeliharanya, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan. Itulah sebenarnya berkat kehidupan. Itu sebabnya Amsal dalam Salomo, dalam firman Tuhan pada saat ini, bahwasanya yang menikmati kebahagiaan yang sebenarnya adalah seumpama sebuah pohon kehidupan. Kebahagiaan itu seumpama pohon kehidupan, di mana pohon kehidupan yang dirindukan oleh semua orang yang ada pada siang, yang pohonnya kuat, yang pohonnya tinggi, yang daunnya sangat lebat dan yang rindang, serta buahnya yang disukai oleh semua manusia karena manis dan menyegarkan. Seumpama seperti itulah pohon kehidupan, kebahagiaan, yaitu firman Tuhan yang kita hidupi dan yang kita senangi. Saudara-saudara, dikatakan Amsal, hanya memegang pohon itu saja kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kenapa? Karena di dalam pohon itu kita karena dipegang dalam pohon itu kita menjadi bahagian daripada kebahagiaan itu. Pohon itu memberikan rasa rindang, tidak lagi kepanasan dari matahari, dari teriknya matahari. Kita bisa bersandar dengan teduh, menikmati udara yang segar, menikmati pohon itu dengan buah yang sangat yang kita nikmati. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Dan ingat saudara-saudara, kebahagiaan itu hanya bisa kita rasakan jika memang firman Tuhan itu kita hidupi dan kita mensyukuri setiap apa yang menjadi kehidupan kita, apa yang kita terima, apa yang kita lakukan. Tidak diukur dengan besar banyaknya, tidak diukur dengan untung ruginya, tapi diukur dengan syukur dan menikmati firman Tuhan yang sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, selamat bergumul di dalam firman Tuhan. Selamat mendengarkan dan menghidupi serta memeliharanya. Lalu bersyukurlah. Karena ketika orang yang mampu bersyukur, dia akan betul-betul menikmati betapa nikmatnya kebahagiaan, kehidupan yang sesungguhnya di dalam naungan berkat Tuhan. Selamat pagi. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan yang maha baik, Bapa di dalam Kristus Yesus. Kami bersyukur kebahagiaan yang kami terima dalam berbagai-bagai berkat yang Tuhan berikan, umur yang panjang, kenikmatan kehidupan, rasa syukur, ketenangan hidup Tuhan berikan kepada kami, yaitu orang-orang yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan orang-orang yang selalu memelihara firman itu di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa, saat ini kami telah mendengarkan firman Tuhan menjadi sumber kebahagiaan kami, menjadi sumber pohon kehidupan kami. Biarlah hikmat kebijaksanaan-Mu selalu hadir dalam hidup kami.
sehingga kami dapat merasakan luar biasa penyertaan dan kebahagiaan yang Tuhan berikan. Berkati jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini. Berkati mereka di mana mereka berada. Lindungi dan juga jauhkan senantiasa dari segala malapetaka dan kejahatan. Dan biarlah Roh-Mu yang Maha Kudus yang selalu menyertai mereka dalam setiap perjalanan mereka. Jikalaupun Tuhan ada di antara kami yang di dalam masa-masa pergumulan, pemulihan dan sakit, kami serahkan hidup kami senantiasa ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami Bapa yang Maha Baik. Kami akan lakukan aktivitas kami hari ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang memelihara engkau. Amin. Salam, selamat pagi.